Lagi di Special Report pemirsa, saya ingin ke Romo Frans. Pemilu seharusnya tidak membuat masyarakat terpecah belah, tapi justru membuat kita semakin bersatu begitu ya, Romo ya? Ya, semakin bersatu itu tentu akibatnya kemudian. Tapi saya tidak melihat bahwa masyarakat terjadi terpecah. Jadi saya tidak melihat betul-betul ada masalah. Dari pandangan saya juga dari pemilu-pemilu yang dulu, masyarakat tidak terpecah belah. Saya jalan di kampung-kampung tidak kemarin dan tanggal 17 tidak ada apa-apa. Jadi saya rasa kita tidak perlu melebih-lebihkan masalah, tetapi kita tentu harus menjagai itu harapan pada elit-elit supaya mereka memakai suatu bahasa yang membantu masyarakat untuk mencernakannya. Tentu di dalam demokrasi perlu ada perasaan kesediaan untuk menerimanya. Seperti dikatakan Pak Muti, masyarakat punya toleransi untuk saling menerima, untuk juga saling menerima dalam perbedaan. Jadi sebetulnya kondisi untuk demokrasi seperti yang kita jalankan sudah lumayan baiknya. Dan juga sekarang saya tidak melihat situasi sekarang serius atau apapun. Saya merasa sebetulnya dilihat dari masyarakat oke-oke saja. Pak Robikin juga setuju masyarakat sekarang sudah dewasa begitu dengan demokrasi? Nah, kalau dulu ada orang mengatakan bahwa oh masyarakat kita belum siap berdemokrasi. Ekonominya masih begini, edukasinya masih begini dan seterusnya. Nah, tapi dari pemilu ke pemilu kita menyaksikan justru rakyat Indonesia sangat siap berdemokrasi. Nah, kadang-kadang ada elit-elit tertentu yang memang nampak belum siap. Nah, kita berharap bahwa kok saya tiba-tiba ingat dengan pepatah. Gajah mati meninggalkan gading dan macan mati meninggalkan belangnya. Saya kira bangsa ini butuh legasi yang ditinggalkan oleh para pimpinan-pimpinan kita, elit-elit kita, dengan contoh, dengan tauladan, dengan perilaku yang bisa dijadikan panutan oleh masyarakat untuk Indonesia yang lebih baik. Kita berharap itu bisa diwujudkan oleh elit-elit politik kita. Pak Abdul Muti. Ya, Indonesia ini milik kita bersama, rumah kita bersama, dan tentu harus kita rawat dan kita jaga bersama-sama. Ibarat sebuah rumah besar ya tentu ada kamar-kamar lah. Nah, kamar-kamar itu kan ibarat perbedaan pilihan partai politik atau perbedaan keyakinan. Tapi toh kita dalam rumah yang sama yang bernama Indonesia. Saya kira sudah 12 kali sejak merdeka ini kita menyelenggarakan pemilu. Dan sejak reformasi sudah 5 kali kita pemilu dan sudah dari sejak 2004 kita memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Saya kira bangsa Indonesia ini sudah memiliki kematangan dalam berdemokrasi, tapi juga jangan kita lupakan bahwa pemilu ini tidak hanya sekedar memilih presiden dan wakil presiden. Ada juga anggota DPD, ada juga anggota DPR dan DPRD. Ini juga tentu harus kita ikuti dinamika dan perkembangannya. Karena memang betul sistem pemerintahan kita ini menganut presidensil ya, di mana presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi jangan lupa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan perundang-undangan itu semuanya dibuat oleh DPR. Jadi artinya bahwa presidennya bagus, tapi kalau undang-undangnya tidak bagus juga memang menjadi masalah, sehingga jangan kita hanya fokus pada siapa presiden dan siapa wakil presiden, tapi melupakan siapa DPD dan siapa anggota legislatif di tingkat pusat, DPR, di tingkat provinsi, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Mereka ini juga nanti menentukan merah hitamnya Indonesia dalam 5 tahun yang akan datang. Sehingga karena itu maka menurut saya ya semua pihak tentu harus berusaha bagaimana kita ini secara bersama-sama merawat Indonesia ini, meningkatkan kerukunan, membina ukhuwah dan persaudaraan. Dan kalau misalnya ada ketegangan-ketegangan, ada mungkin gesekan dan sempat mungkin ada konflik pada level kecil misalnya,
ya tentu mari kita membangun rekonsiliasi dan islah gitu untuk bagaimana kita menatap masa depan yang lebih baik. Saya kira presiden wakil presiden itu penting, tapi persatuan itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Romo, kalau kemarin mungkin masyarakat saat masa kampanye pemilu begitu banyak terpolarisasi sehingga kita kehilangan begitu banyak kawan begitu. Apa yang harus dilakukan untuk menjalin tali silaturahmi lagi? Yang pertama saya ingin sangat menegaskan yang dikatakan Pak Kiai itu. Rupa-rupanya Indonesia punya satu budaya tradisional yang lama, budaya rukun, budaya rembuk desa dan sebagainya, yang justru membuat mampu untuk mengadakan demokrasi dengan one person, one vote. Jadi karena orang bisa menerima, jadi lalu tidak perlu mengatakan orang kita tidak siap untuk demokrasi. Justru orang biasa. Nah, saya melihat bahwa dalam masyarakat itu sendiri juga menjelang pemilihan ini sebetulnya tidak terjadi suatu perpecahan serius. Tentu saja ada, katakan saja unjuk rasa atau sebagainya, kelompok partai bawah. Antara partai pun saya tidak melihat konflik yang mengkhawatirkan. Malah mungkin salah satu masalah kalau pemilihan presiden dan partai itu pada hari yang sama, bahwa partai tidak bisa muncul dalam identitas secukupnya, karena penting juga identitas partai bisa dilihat. Jadi di situ ada perbaikan yang masih mungkin, tetapi dari masyarakat saya merasa tidak begitu ada masalah, dan asal mereka mengalami bahwa hasil pemilihan umum ini menghasilkan baik seorang presiden yang dapat mereka percayai maupun suatu DPR seperti dikatakan Pak Muti yang membuat undang-undang yang memberi struktur penting bagi bangsa, karena tanpa undang-undang tidak ada yang jalan dan masih ada hal-hal yang diperbaiki. Tapi saya agak optimis di dalam hal ini. Jadi masyarakat harus kembali rukun begitu ya pasca pencoblosan ini, karena seperti Pak Abdul Muti tadi bilang, persatuan dan kesatuan yang utama. Betul. Baik, terima kasih Romo Frans, Pak Abdul Muti dan juga Pak Robikin sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, inilah akhir perjumpaan kita di Special Report. Saya Kutsia Firdausi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.